Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita kembali lagi di pelajaran tematik. Nah, spesial hari ini kita akan belajar tentang matematika ya. Nah, apa saja ya yang kita akan pelajari hari ini? Ya, yang kita akan pelajari hari ini ada 4 nih ya. Yang pertama, kurang dan lebih dari, ya, seperti contohnya misal 1 lebih apa dari 2. Nah, lebih kecil atau lebih besar, ya. Lalu ini yang kedua, kita akan mempelajari simbol kurang atau lebih dari. Lalu yang ketiga, mengurutkan bilangan. Tentu kita sudah bisa mengurutkan bilangan insya Allah ya. Misalnya urutkan bilangan dari yang terkecil, dari 1 sampai dengan 5. Ya, jadi urutkan yang dari terkecil. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana sebaliknya? Mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Dari 1 sampai 5 ya. Kita lihat yang paling besar. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, Masya Allah, insya Allah ini sudah bisa ya. Lalu yang terakhir ada penjumlahan atau tambah-tambahan nih ya. Insya Allah nih sudah bisa ya. Baik, kita lihat dulu yuk yang pertama. Oh, Masya Allah, kita akan mengulang kembali nih, Insya Allah nih. Di sini ada angka 4, 1, dan 2. Artinya dengan kata lain 412 ya. Nah, kita lihat nih 400 di sini sebagai apa sih? Namanya aja 400. Tentunya sesuai dengan tempatnya, maka 4 adalah ratusan, ya. Lalu bagaimana dengan 12? Nah, 12 ini terdiri dari 10 dan 2. Ya, kita lihat 10, tentu dia adalah puluhan ya, 10 atau puluhannya. Lalu 2 di sini nih yang paling kecil. Namanya apa sih? Namanya adalah satuan. Masya Allah. Nanti kalau kita belajar ribuan juga sama seperti itu. Akan ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, baiklah. Masya Allah. Ya, jadi gimana tadi nilai angkanya? Siapa yang ratusan? Iya, 400. Dan siapa yang puluhan? 10. Dan yang satuannya adalah? Iya, 2 ini yang warna kuning ya. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi yuk. Hah? Ada apa nih? Oh, Masya Allah. Ada angka lagi nih. Kita lihat ya. Apa sih ini? Angka berapa ini ya? Angka 563. Baik, kita lihat dulu ya dari yang paling kiri nih, yang paling sebelah kiri. 5 ini artinya apa? 500. Artinya dia adalah tempatnya dia di ratusan. Namanya juga 500. Lalu 63. Nah, angka kedua nih 6. Jadi 6 ini apa? 60. Artinya puluhan. Lalu bagaimana dengan yang paling kecil nih, si 3 nih? Iya, Masya Allah, 3 ini disebut satuan. Masya Allah. Jadi ada ratusan, puluhan, dan satuan. Ya. Lalu selanjutnya kalau kita sudah mengenal angkanya, kita akan membandingkan nih. Kita bandingkan
yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil ya. Coba kita lihat. Nah, kurang dan lebih dari. Iya, jadi kita akan belajar kurang dan lebih dari. Coba, pasti tentunya kalau kita membandingkan, pasti akan ada 2 angka ya. Baik, oh ini dia ada lagi nih angka 412 dengan angka 239. Nah, artinya 412 lebih apa nih dari 239? Lebih besar atau lebih kecil? Nah, caranya gimana sih? Caranya itu kita lihat angka yang paling besarnya. Yang paling besarnya dulu nih ya. Kalau di sini kita lihat angka yang paling besarnya, yang paling kiri, angka yang ratusannya itu 400. Nah, yang kanan ini 200. Nah, artinya 400 lebih apa dari 200? Lebih dari ya, lebih banyak ya. 400 tentu lebih banyak dari 200. Coba kalau misalnya punya uang 400, itu bisa dapat 2 buah permen. Kalau 200 cuma dapat 1 buah permen. Artinya 400 lebih banyak ya. Baiklah, coba kita lanjutkan lagi ya. Kita coba lagi angka yang kedua. Nah, ini angkanya kita baca dulu nih. 645. Nah, 645 lebih apa sih dari 721? Kita lihat dulu angka terbesarnya, angka ratusannya ya. Angka ratusannya di sini 600. Nah, yang di sini 700. Artinya 600 kurang apa dari 700? Iya, kurang dari dong. 600 tentu lebih besar, lebih kecil daripada 700 ya. Hampir aja Ustazah bilang lebih besar. Iya, 6 pasti lebih kecil daripada 7. Jadi 600 kurang dari 700 ya. Atau dengan kata lain 645 kurang dari 721 ya. Masya Allah. Insya Allah di sini sudah mengerti belum? Sudah ya, insya Allah ya. Kita sering berlatih lagi insya Allah di rumah ya. Nah, pada perbandingan ya, membandingkan 2 bilangan tadi, ada tanda-tanda yang harus kita pelajari nih. Ada tanda yang seperti ini nih. Ya. Tanda kurungnya menghadap ke kanan, mengerucut di kanan. Artinya dibaca lebih dari. Nah, yang ke kiri dibaca kurang dari. Nah, kalau ini tentu kita tahu nih yang paling bawah ya. Dibaca sama dengan. Gimana sih cara mudah biar menghafalnya nih? Nah, caranya ini dia. Setiap sukunya ya, yang lebih besar atau lebih kecilnya, kita tambah garis. Ya, kita tambah garis di sebelah kirinya. Nih, seperti ini nih. Ini artinya kalau seperti ini membentuk huruf yang paling kiri nih membentuk huruf B. Artinya dia besar. Nah, kalau yang seperti kanan ini dia membentuk huruf K. Artinya dia kecil. Ya. Nah, jadi jangan bingung lagi. Insya Allah nih kita sudah bisa membaca tanda kurungnya ya dengan memberi garis ya di sebelah kirinya. Kalau memberi garis dia membentuk huruf B artinya besar atau membentuk huruf K artinya dia lebih kecil. Nah, coba kita lihat lagi yuk.
Nah, masih ingat ya? Di sini ada angka yang tadi nih, yang sama. 412 lebih apa sih dari 239? Iya, 400 pasti lebih besar daripada 200. Artinya 412 itu yang mana nih coba? Iya, 412 lebih besar dari 239. Nah, 645 lebih apa daripada 721? Lebih kecil ya. Berarti tanda yang sebaliknya nih. Nah, seperti yang kanan ini nih, lebih kecil. Masya Allah. Nah, berikutnya kita akan mengulang kembali nih tentang bilangan ya. Nah, bilangan itu ada yang disebut dengan satuan. Nah, kita umpamakan di sini ada kubus ya. Kubusnya ini cuma satu, jadi artinya dia satuan. Nah, kalau kubusnya kita tumpuk jadi 10 gini, artinya dia ada 10 ya. Nah, Ustazah mau biar ingat, jadi kita bisa sebut ini artinya tiang kubus ya. Satu tiang kubus ini 10 isinya. Nih, kita hitung ya dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya tiang kubus ini ada 10 kubus ya. Lalu ada nih yang seperti tembok nih. Nah, yang seperti tembok ini dia itu gabungan dari tiang kubus ya. Tiang kubusnya ada 10 juga. Jadi 10 tiang kubus kita hitung ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Artinya yang tiang ini, afwan maksud Ustazah yang tembok ini, artinya dia 100 ya. Kita ulangi ya. Kalau yang satu ini artinya dia satuan. Nah, yang satunya bisa ditumpuk nih jadi 10, membentuk tiang. Tiangnya ini artinya dia 10. Nah, kalau tembok ini, satu tembok ini artinya 100 ya. Jadi insya Allah nanti kalau Ustazah kasih soal, tidak perlu dihitung lagi nih. Ada berapa nih temboknya nih? Cukup kita lihat, kalau temboknya ada 1, artinya dia 100. Coba kita lihat yang tengah. Kalau tiangnya ada 2, artinya 10, 20 ya. Kita coba lihat yuk. Contoh. Nah, di sini nih. Masya Allah, ada 2 tembok nih. Ya, tadi satu tembok harganya berapa? 100 ya. Kalau 2 jadinya 200. Kan 100 sama 100. Jadi 200 nih. Iya. Nah, ini yang tengah nih. Tiangnya nih kita lihat nih, tiangnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu tiang tadi 10. Berarti kalau ada 5 tiangnya berapa? 10, 20, 30, 40, 50. Jadi 250 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 257. Benar nggak ya? Masya Allah, benar sekali. 257.
7. Nah, kita coba hitung kembali. Yang ini ada berapa ya? Temboknya ada 2 nih. Satu temboknya 100, kalau 2 artinya 100, 2, 200. Nah, 200 sama ini satu tiang nih. Berarti 10. 210 ditambah berapa nih? Kita hitung yang satuannya nih. 1, 2, 3, 4, 5. 200, 1, 5. 215. Bener nggak ya? Masya Allah, 215. Sekarang kita bandingkan ya. Kalau kita lihat kubusnya, kira-kira kubus yang 257 yang kiri ini lebih apa ya daripada yang kanan? Iya, yang kiri 257. Nah, kita lihat di sini ratusannya sama. Sama-sama 200 ya. 200, 200. Nah, di sini ada 50. Di sini ada 1. 5 sama 1 lebih besar mana? Lebih besar 5 ya. Kalau kita lihat tiangnya di sini juga lebih banyak 5 nih. Yang sebelah kiri nih. Nah, artinya 257 itu lebih besar. Ini coba kita lihat lambangnya seperti ini ya. Yang ketika kita beri garis seperti ini akan muncul huruf B ya. Besar ya. 257 lebih besar daripada 215. Masya Allah. Ini contoh keduanya nih ya. Contoh keduanya juga ada tembok lagi nih. Oh, temboknya ada 2 nih. 1, 2. 2 tembok ya. Ditambah ini ada tiangnya nih. Tiangnya ada 1, 2, 3, 4. 240. 1, 2, 3. 243. Nah, kita hitung nih tembok yang ini. Masya Allah, ini lebih banyak temboknya nih. Coba kita lihat nih. 1, 2, 3, 4. Oh, 100, 200, 300, 400. 400. Tiangnya berapa sih nih? 1, 2, 3, 4, 5. 450. 1, 2, 3, 4. 454. Nah, 243 lebih apa dari 454? 200 tentu lebih kecil daripada 400. 2 kan lebih sedikit. Benar nggak sih lambangnya seperti ini? Oh, Masya Allah. Benar sekali. Karena jika diberi garis, akan seperti huruf K atau huruf kecil. Ya, Masya Allah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan belajar urutkan bilangan. Nah, sama seperti angka 1, 2, 3. Kita urutkan dari yang terkecil atau kita urutkan dari yang terbesar. Nah, bedanya bilangan yang kita urutkan adalah bilangan yang ratusan ya. Nah, kita pertama disuruh urutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, di sini ada angka 545, 274, dan 418. Kalau kita urutkan dari yang paling kecil, tentu yang paling kecil mana ini angkanya yang paling kecil? Iya, yang 200 ya. 274.
Lalu mana lagi yang paling kecil? Lebih kecil 418 atau 545? Tentu 400 lebih kecil daripada 500 lah Ustazah. Tepat sekali. Nah, ini dia nih yang paling besarnya 545 ya. Sekarang kita urutkan dari yang paling besar. Nah, nih 751. Wah, besar banget. Coba kita lihat yang kedua. 870. Wah, lebih besar nih. 800 nih. Yang ketiga 799. Kayaknya kalau 700 lebih kecil daripada 800 ya. Tentu berarti yang paling besar itu adalah yang 870 ya. Lalu ada 799 sama 751. Nah, 99 sama 51 lebih besar mana? 799 ya. Masya Allah. Lalu kemudian baru 751 ya. Alhamdulillah, insya Allah sudah bisa ya. Coba kita berlatih lagi mengurut. Baca kalimat perintahnya, mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Masya Allah, berarti kita cari dulu yang paling besar, baru yang ke paling kecil nih ya. Kita lihat dulu di sini ada 476. Kemudian 378 dan 456. Nah, tentu yang paling besar adalah yang 476, kemudian 456, baru deh setelahnya 378 ya. Nah, sekarang mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Kita lihat dulu nih. Masya Allah nih, lihat dulu nih angka ratusannya nih. 873, 947, sama 675. Nggak usah bingung, kita bisa lihat ratusannya aja. 800, 900, sama 600. Tentu yang paling kecil adalah yang tepat sekali, yang 600. Terus 800 dulu apa 900 dulu? 800 dulu lah Ustazah, kan dari yang terkecil ya. Iya, jadi 675, kemudian 873, baru deh yang terakhir 947. Masya Allah. Jadi kita urutkan dulu dari angka yang ratusannya ya. Insya Allah ini bisa ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi yuk. Tadi kita sudah belajar membandingkan lebih besar atau lebih kecil, terus mengurutkan dari yang terbesar dan terkecil. Lalu sekarang kita mau yang terakhir nih, menjumlahkan ya, atau penjumlahan ya, atau tambah-tambahan nih ya. Nah, sama seperti tadi, ini ada penjumlahan dengan cara susun panjang ya. Di sini bisa kita lihat ada angka 146 ya. Kita pisah dulu nih, ada angka 100, lalu 40, dan ada 6. Ditambah 213 ya. 200 ditambah 10 ditambah 3. Nah, kita jumlahkan yuk. Kita mulai dari yang kanan dulu ya. 6 ditambah 3 berapa? Masya Allah, 9. 40 ditambah 10? Iya, 50. Lalu 100 ditambah 200? Iya, 300. Jadi kalau kita
urutkan sama dengan 359. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini cara susun pendeknya. Angkanya sama, cuma langsung dijumlahkan. Tidak perlu dipisah-pisah dulu. Kalau cara susun panjang kan dipisah dulu nih angka-angkanya. Ratusan puluhan satuannya. Nah, kalau cara susun pendek langsung saja ditambahkan nih. Masya Allah. Coba kamu lebih suka yang mana? Cara susun panjang atau cara susun pendek? Masya Allah, iya kedua-duanya insya Allah sama-sama mudah ya. Baiklah, iya di sini kita ulang lagi ya, insya Allah ya. Ada penjumlahan yang bisa diselesaikan dengan cara susun panjang ya. Nah ini dia nih. Di sini ada angka yang paling atas 243. Coba kita pisah ya. 243. Nah, Masya Allah. Sekarang yang bawahnya nih. 354. Artinya 354. Nah, kita jumlahkan ya. Dari yang paling kanan dulu. Nah, 3 ditambah 4 sama dengan 7. 40 ditambah 50 sama dengan 90. Lalu selanjutnya 200 ditambah 300 sama dengan 500. Nah, sekarang kita gabungkan angkanya ya. Jadi 597. Masya Allah, ini dia nih. Hebat. Nah, sekarang coba kita coba dengan cara susun pendek ya. Insya Allah sudah bisa caranya. Sama seperti tadi ya. Nah, iya, 597. Masya Allah. Oke, baik. Lalu sekarang ada soal cerita. Ya. Oke, ini dia nih. Ada 217 buku pelajaran dan 112 buku cerita di perpustakaan sekolah. Berapa jumlah buku seluruhnya? Maka ini adalah bentuk dari penjumlahan atau harus ditambahkan nih ya. Kita coba tambah yuk. 217 ditambah 112. Kita pakai cara susun pendek. Nah, kita mulai dari yang kanan ya. Wah, yang kirinya sudah ada jawabannya nih. Coba kita mulai dari yang kanan ya. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Lalu yang tengah, 1 ditambah 1. Insya Allah ini udah pada tahu ya. Tentu 2 lah Ustazah. Baik, sekarang yang paling kiri, 3 ditambah 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Iya, ini adalah soal cerita penjumlahan dengan cara susun pendek. Insya Allah sudah mengerti ya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah kita sudah ada di akhir pelajaran. Masya Allah. Hari ini kita sudah belajar tematik tentang pembandingan. Tadi ya, membandingkan dua bilangan. Lalu membandingkan dua kubus juga dengan tanda lebih besar dan lebih kecil ya. Lalu kita belajar mengurutkan bilangan dan yang terakhir adalah penjumlahan dan juga ada tadi sedikit soal
cerita ya. Masya Allah. Dipelajari lagi di rumah ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.